Shalom Jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam peribadatan kita hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus terus mendukung pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara stay at home atau physical distancing. Oleh karena itu, untuk setiap peribadatan kita, baik ibadah raya maupun ibadah keluarga, akan tetap kita adakan secara online di rumah masing-masing. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GBI Sola Gracia. Tentunya di jam-jam ibadah kita, jam 9 pagi untuk ibadah raya dan jam 7 malam untuk ibadah keluarga. Jemaat Tuhan, ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh dengan mempersiapkan hati, berpakaian yang rapi, dan ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyanyi dan menyembah seperti pada ibadah raya biasanya. Kita ikuti ibadah mulai dari awal sampai akhir dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Marilah kita fokus untuk beribadah dengan tidak rebahan atau melakukan aktivitas lainnya. Sekian penyampaian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu.
bagimu Tuhan, Hosana bagimu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Mari buka hati sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu Roh-Mu menyertai kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya, glory. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di mana Tuhan berkenan kita boleh menghampiri kekudusannya teristimewa, kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bukti Tuhan Engkau masih beri kami nafas hidup sampai hari ini. Teristimewa Tuhan masih beri kami mendekatkan diri kepadamu, mendengar kebenaran firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelumnya kami minta ampun dosa kami semua di hadapan-Mu. Suci kuduskanlah kami, dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus mengerjai setiap hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang diberitakan tidak menjadi sia-sia, tetapi mendapat membawa berkat di tengah kehidupan kami, bahkan merubah hidup kami, serta Tuhan memberi kekuatan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau di dalam tanah hati kami semua, dan berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan perikopnya tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sekali lagi, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Bunyinya demikian. Ayat 1 sampai dengan 12 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sampai di sana firman Tuhan. Saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini yang sangat mengingatkan. Di sini dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan kembali datang kedua kali, pada kedua kalinya. Pertama, yaitu waktu Yesus lahir di Bethlehem ke dunia ini. Itu dia kedatangan pertama. Dia menjadi penyelamat bagi saya dan saudara. Akan datang lagi. Dia mau datang lagi. Bagaimana dia terangkat ke sorga di Bukit Zaitun. Dia akan datang kembali di sana. Tapi seluruh mata memandang kepadanya. Kedua kali, saudara. Dia bukan lagi penyelamat. Tidak. Dia menjadi hakim. Raja di atas segala raja akan menjadi hakim antara saya dan saudara. Luar biasa. Dan itu perkataan firman Allah. Itu memang harus terjadi. Apa yang sedang terjadi sekarang ini, itu memang Alkitab katakan. Di hari-hari terakhir banyak hal yang akan terjadi, yang membingungkan, mengejutkan, menakutkan. Seperti sekarang ini. Orang bingung. Orang takut dengan keadaan-keadaan sekarang ini. Itu permulaan kiamat, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Dia itu akan datang seturut dengan firman Allah, bagaimana saya dan saudara? Apakah saya dan saudara siap atau tidak siap? Luar biasa ini. Siap atau tidak siap, itu terserah saya dan saudara. Kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan, melakukan dan ikut dengan Tuhan sesungguhnya, tidak salah. Kita tidak takut, kita tidak mau dikecewakan, karena Tuhan kita ini benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita hanya mendengar dan tidak mau melakukan, menganggap enteng, menganggap sepi apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, kita akan menderita selama-lamanya. Itu firman Tuhan katakan, saudara. Tidak ngarang-ngarang pendeta-pendeta seluruh dunia manapun berkata bahwa firman Tuhan Yesus
sesuai dengan firman Allah akan datang. Dia akan menjadi hakim yang adil dan benar. Luar biasa saudara, karena kita orang punya Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan di dalam Tesalonika yang kedua ini, itu benar dikatakan. Tapi sebelum dia mau datang, akan ada kedurhakaan. Durhaka. Manusia-manusia durhaka akan ada. Manusia-manusia jahat akan ada. Dia akan datang dengan secara, ya memang itu terjadi. Tanpa dia memikir-mikirkan, oh saya salah atau saya benar. Karena memang dia di pihak itu, pasti dia akan melakukan. Dan manusia durhaka itu di dalam firman-Nya, mereka bermujizat, punya tanda-tanda ajaib, palsu. Luar biasa saudara. Iman saudara, kalau iman yang hanya di kulit, seperti di kulit saja, kita bisa terbawa hanyut dengan ini mujizat. Berarti dia itu Tuhan. Habis saudara, kita harus ada hikmat dari atas, bukan hikmat dunia. Kalau kita ada hikmat dunia, diperlengkapi dengan hikmat Allah, supaya kita mengetahui, oh ini bukan dari Tuhan, oh ini dari Tuhan. Manusia-manusia durhaka akan datang. Mereka jahat. Dan pertama dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang murtad. Murtad sudah. Murtad bukan berarti dia pindah gereja, tidak. Murtad yaitu menantang kebenaran Allah, menantang firman Tuhan. Tuh A dia bilang B, yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar. Yang benar dia tidak mau lakukan, yang tidak benar itu yang dia lakukan. Itu murtad. Dan mereka tinggal di gereja, mereka ada di bait suci, di gereja, di baitnya Tuhan. Luar biasa. Mereka tidak tinggal di luar, mereka jaga masuk gereja. Hebatnya firman Allah katakan, kita harus introspeksi diri, hati, di mana kita, posisi kita berada. Apakah kita orang-orang yang murtad, ataukah kita orang-orang yang benar melakukan firman Tuhan. Luar biasa ini sudah. Jadi kalau kita di pihak murtad, introspeksi diri, masih ada waktu, kita kembali. Tapi kalau tidak, dia nantang itu Tuhan. Dia bilang bukan Tuhan Yesus, dia hina-hina itu Tuhan sampai sekarang. Banyak saudara, memang mereka tinggal di gereja, pendeta. Mereka punya titel pendeta, ada orang. Dia bilang itu Tuhan Yesus tidak benar. Luar biasa itu. Firman Tuhan dia katakan A, dia bilang B. Dia sudah lari daripada kebenaran. Tapi itu kita tidak boleh heran. Memang Alkitab katakan, memang harus terjadi. Binasa murtad. Saudara hati-hati. Mari kita hidup sebagaimana firman Tuhan. Jangan kita merasa diri sudah orang Kristen, tapi tidak masuk surga. Hanya rajin bekerja. Dia tidak tahu apa artinya hidup di dalam Tuhan. Masuk gereja memang, tapi kita harus menyelidik hati. Selidik hatimu, pikiranmu, perkataanmu. Masuk gereja mertukang memakai. Masuk gereja merpapan dusta, melawan kebenaran Allah. Itu Tuhan tidak berkenan. Sadarlah, jangan kita jadi sombong. Raja Tirus, saudara, ada nubuatan melawan Raja Tirus. Karena apa? Tirus itu kota dagang, kaya raya dia, memang luar biasa kota itu. Emas perak ada di sana, orang masuk keluar dagang di sana. Tapi rajanya jadi sombong, dia jadi tinggi hati, dia pikir dia itu adalah Tuhan Allah. Bayangkan, dia bilang so kita Tuhan Allah karena kaya raya. Tidak saudara, masuk surga dia tidak melihat kayamu, dia tidak melihat hartamu. Dia melihat hatimu yang benar di hadapan Allah. Kalau engkau menyimpan amarah orang lain, itu tidak benar. Engkau akan tertinggal, engkau akan tidak terangkat. Nah, saudara, di dalam Tuhan firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara. Orang boleh lihat, periksa hati. Apakah engkau sombong angkuh? Engkau merasa diri engkau hebat, engkau punya segalanya, dan engkau katakan bahwa engkau Allah.
Mungkin tidak pernah engkau katakan Allah, tapi kesombonganmu sangat jelas. Engkau anggap enteng orang lain. Saudara dalam Tuhan, ini menjadi satu cermin buat saya dan saudara. Mari orang bercermin. Di mana kita? Di mana? Kita harus sadar dan bertobat. Dan dikatakan juga di dalam firman Tuhan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas. Hebat. Sekarang mulai bekerja. Itu musuh yang dikatakan di sini, mereka yang adalah orang-orang durhaka secara rahasia. Belum jelas kedurhakaan itu, tapi dia sudah mulai bekerja. Luar biasa. Kalau dulu pembunuhan masih takut. Kalau bicara pembunuhan orang dengar itu takut. Tapi sekarang kalau bicara pembunuhan, rupa potong ayam, orang tidak takut. Biasa-biasa. Mencuri, memfitnah, biasa. Tapi masih ada yang menahan. Siapa yang menahan itu? Adalah orang percaya. Saya dan saudara percaya sungguh kepada Tuhan. Kita ini yang disebut orang-orang percaya. Tapi kalau percaya, mulutnya bicara A, tapi perbuatannya B, itu tidak percaya. Itu menantang kebenaran. Kalau mereka yang percaya ini, yang memang Tuhan sudah siapkan, disingkirkan oleh Tuhan, artinya di mana mereka akan naik di awan-awan, jemput Tuhan di awan-awan. Baru si pendurhaka itu kerja keras, luar biasa dia kerja. Orang-orang Kristen yang tertinggal, itulah makanan mereka terutama. Dan kalau perlu mereka jadi juga seperti mereka, pendurhaka, nantang firman Allah, luar biasa. Sekarang ini saudara, kita diberi waktu singkat ini, kita ini datang kembali kepada Tuhan. Hilangkan kesombongan, hilangkan hatimu, iri hatimu. Jangan engkau merasa diri hebat, dan engkau iri hati kepada orang lain. Kau tidak bisa lihat orang lain lebih daripada anak. Apalagi tentang kehidupan beriman kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau melihat orang lain hebat. Memang kehebatannya karena Tuhan, bukan karena dia, saudara. Tidak. Masing-masing kita dikaruniakan sesuai ukuran Tuhan. Mari kita kerjasama di dalam Tuhan. Bukan kita saling iri hati satu dengan yang lain. Bahaya itu, saudara. Ini di dalam kebenaran. Kalau bicara dunia, ya terserah, memang banyak orang dunia. Tidak akan masuk dalam bilangan itu. Tetapi kalau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tidak sedikit pendeta menantang pendeta, saudara. Kenapa itu harus terjadi? Memang firman Allah itu harus genap. Itu juga kita, hamba-hamba Tuhan. Sekedar yang Tuhan berikan kepada kita. Hilangkan rasa iri hati. Merasa diri engkau, dia lebih tinggi dari saya, ya memang seperti itu. Kita harus melakukan seadanya, seukuran Tuhan berikan kepada kita. Kita bertobat juga. Kita harus bertobat. Terus lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak dihukum seperti si pendurhaka ini. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kita tidak usah cari-cari di mana iblis itu berada. Di mana dia tinggal iblis itu. Iblis, kalau Anda tidak sungguh-sungguh, adalah yang disebut iblis, bukan orang lain. Bukan siapa-siapa. Kita ini yang tidak melakukan firman Allah. Kita jadi pendurhaka di akhir zaman. Kita ini adalah iblis. Nantang firman Tuhan. Kita adalah iblis. Tuhan mengingatkan, mari kita datang pada jalurnya Tuhan. Kebenaran ada, sukacita, damai sejahtera. Hati kita penuh sukacita dan melayani Tuhan. Dan kita memberi diri benar-benar dipakai oleh Tuhan. Tidak jadi sombong, tidak jadi iri hati, tidak jadi lain-lain sebagainya.
Karena semuanya itu akan dihukum oleh Tuhan Yesus. Si pendurhaka iblis itu akan datang. Tuhan Yesus yang akan membunuhnya dengan nafasnya. Tidak pakai nuklir. Setan kita tidak bisa usir dengan senjata. Tidak bisa. Hanya dengan kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Iblis juga sekarang banyak kali menantang kita di dalam pelayanan. Dia tidak mau terima kebenaran Allah. Itu iblis. Kita tantang dengan apa? Kita tidak bisa pakai peda. Orang yang boleh pakai senjata, tapi pakai kuasa Allah. Karena orang-orang yang dipakai oleh Tuhan harus diurapi oleh kuasa Allah. Sehingga ia bisa memberitakan firman Allah. Dia bisa menyatakan kuasa Allah. Kalau Tuhan dulu pernah bekerja, dia katakan apa yang dia lakukan, kita juga akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Malah lebih daripada yang Tuhan lakukan. Itu firman Allah bilang. Jadi saudara dalam Tuhan, mari kita sama-sama berlomba. Lomba di dalam Tuhan. Kita maju terus pantang menyerah. Sekalipun banyak tantangan. Tidak orang mau mendengar firman Tuhan. Kita tetap maju terus. Karena harus, mau tidak mau, suka tidak suka, firman Allah harus diberitakan. Kita tidak melihat tantangan itu. Biarlah tantangan itu berlalu. Bagi orang yang menantang firman Allah, sadar dan bertobat. Jangan kita dipakai oleh iblis. Terima kasih atas firman Tuhan yang pada hari ini diberitakan. Dan firman Tuhan menegur, mengingatkan, mengoreksi setiap hati kita. Supaya kelakuan kita yang lama bertobat. Kita datang, kita ambil yang daripada Tuhan. Sikap tindak kita yang Tuhan tidak berkenan, kita robah. Jangan tunggu-tunggu Tuhan merubah. Kita sendiri yang mau dirubah oleh Tuhan. Supaya kita jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup sopan dengan orang lain. Sopan. Bukan anak Tuhan pakai satu tali kamar tukang meja. Koncelana sampai di terus satu jingkal. Luar biasa itu. Itu belum kerjanya. Dia belum praktekan dia punya cara-cara iblis. Baru dia punya sikap tindak berpakaian itu. So iblis dia. Saudara, kita harus sopan. Tesalonika bilang tuh di Timotius, dia bilang harus sopan dengan dunia luar. Jadi orang luar melihat sikapmu, orang luar bilang oh betul dia. Tapi kalau kesopanan kita tidak ada, orang percaya yang tidak sopan, orang nak mau percaya. Orang petuan, orang petuan so salah tuh. Padahal sikap tindak kita yang tidak mau bertobat. Tutur kata kita, sikap tindak laku kita berpadan dengan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah diberitakan. Biar firman-Mu ini termeterai di dalam tanah hati kami. Itu berakar dan bertumbuh subur, berbuah-buah kebenaran. Merubah kehidupan kami. Biar kami ini menjadi layak disebut anak-anak ketebusan Tuhan. Terpujilah Tuhan kami. Engkau sangat baik. Kau mengingatkan kepada kami sampai hari ini. Itu satu tanda bahwa Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Ngampuni dosa kami. Saudara di dalam Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada-Nya. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Berkat kasih sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Dan berkat naungan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datanglah. Yang mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya kita sama-sama katakan amin.